نتوسل بالحبابة. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan saudara sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali ta'lim kita pada kesempatan subuh pagi hari ini dengan sama-sama membaca apa ya? Ya. Basmalah ya. Bisa insyaallah. Yang lebih lengkap aja ya. Al-Fatihah, ada basmalah, ada ta'awudz, ada hamdalah ya, masyaallah baik. Semoga Allah karunia kepada kita umur yang barokah, rezeki yang luas, hayatan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kemudian Allah curahkan rahmat dan hidayah bagi kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum hangat, dingin ya. Saya ucapkan salam lagi ibu semua yang hadir, mudah-mudahan selamat fid dunya wal akhirah insyaallah. Nah, salam itu merupakan doa. Tidak sama dengan selamat pagi. Ya, selamat pagi cuma pagi aja selamatnya. Ya, sampai sore nggak ada jaminan. Kalau salam yang diadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selamat sampai akhirat insyaallah. Ya, karena itu Nabi katakan di antara hakul muslim alal muslim afsus salam, tebarkan salam. Kenapa? Karena dengan salam itu mudah-mudahan kita diselamatkan Allah fid dunya wal akhirah. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa ballaga ar-risalah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita berada di hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita tadi diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling luar biasa, setelah sholat subuh kita mengikuti majelis ta'lim sampai waktu syuruk, dan nanti waktu syuruk kita sholat 2 rakaat, dan itu bernilai pahala sama dengan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Begitu kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita awali kembali taklim kita dengan doa ya. Cuman ini doa, sebenarnya slide-nya udah saya siapkan nih doanya ya, dari Imam An-Nasai gitu ya, di hadis ke 5375 ya. Mestinya kalau ada slide-nya udah saya pesan sebenarnya Pak Zaid ya untuk menyiapkan slide-nya, ini fokus. Jadi bisa ditampilkan gitu ya. Masya Allah. Ala kulli hal mungkin lagi disiapkan ya, sambil jalan aja. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng aja, karena bentuk doanya singular, mufrad, bukan jamak. Kalau saya baca sendiri buat saya saja ya. Tapi kalau kita bareng-bareng kan semua dapat ya gitu ya. Jangan buat saya sendiri, gak enak ya. Buat semuanya. Dan saya gak akan merubah menjadi jamak. Kenapa? Karena memang teksnya begitu. Saya ikutin aja ya. Kita baca sama-sama. Kita awali dengan basmalah dan kemudian diikuti ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin
la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ada dalam kitab Sunan An-Nasai di hadis yang ke-5375, bahkan ditegaskan lagi oleh Rasulullah, tsumma yaqulu, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Wahai Allah, sesungguhnya aku senantiasa mohon kepadamu dari 4 perlindungan itu. Itu Rasulullah tegaskan begitu ya. Subhanallah ya, sampai menegaskan Nabi selalu mohon perlindungan dari 4 hal ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa banyak orang yang diberikan anugerah ilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Dari mana indikasinya? Kesombongan, sombong, merasa dirinya lebih baik, orang lain semua salah. Nah, itu karakter Zionis ya, karakter Yahudi. Karena itu Allah melaknat orang-orang seperti ini ya. Di dalam Al-Quran kita selalu mohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan engkau tunjukkan kami ya Allah seperti orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud, Yahudi. Kenapa dimurkai Allah? Karena mereka punya ilmu ya. Orang Yahudi ilmunya luar biasa. Bahkan di seluruh dunia ini, negara yang doktornya, masternya hampir 30% dari penduduknya adalah negara Israel. Kurang lebih 30% penduduknya bertitel doktor, master, S1, S2, S3. Itu di Israel. Di Indonesia, doktor master di Indonesia itu ada sekitar 2% dari jumlah penduduk. Di sana lebih dari 30%. Jauh banget ya. Jauh sekali. Masya Allah. Karena itu mereka menguasai dunia. Ya, hari ini yang berkuasa di dunia ini adalah Yahudi. Dengan kesombongan itu pula dia melakukan kerusakan di mana-mana. Ekonomi dirusak, politik dirusak, budaya dirusak ya. Tatanan kehidupan bermasyarakat dirusak. Bahkan mereka membuat negara di atas negara. Aslinya negara Palestina kan gitu ya. Tapi mereka buat menjadi negara Zionis ya. Masya Allah, luar biasa. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengidentikan Palestina itu, yang namanya Palestina di dalamnya ada Masjidil Aqsa, adalah simbol suksesi. Siapapun yang menguasai Palestina, yang menguasai Masjidil Aqsa, maka dia akan menjadi penguasa dunia. Pernah direbut pada masa Umar bin Khattab, maka 2/3 dunia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai dunia. 2/3 Pak, luar biasa. 2/3 dunia di bawah kekuasaan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Luar biasa. Sehingga di masa itu pula baru ditetapkan tahun pertama Islam. Betul? Ya. Dulu gak ada tahun Islam Pak. Ya. Zaman Rasulullah tidak ada tahun Islam. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada tahun Islam. Di zaman Umar bin Khattab bikin tahun pertama tahun Islam. Di tahun kedua kepemimpinannya beliau menetapkan tahun pertama, yakni disepakati ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka tahun Islam disebut tahun Hijriah karena bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Lalu kemudian jatuh lagi Al-Aqsa di bawah kekuasaan Nasrani, dan kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari tahun 1947 dikuasai oleh Zionis Israel. Sampai hari ini seluruh kekuatan di dunia di bawah kekuasaan Zionis Israel yang sombong itu ya. Ilmunya banyak tapi tidak berefek positif.
Dan itu yang kita harapkan. Nabi mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wahai Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau kita punya ilmu harusnya efek positifnya ada, Pak. Ya, apa efek positifnya? Tambah soleh. Ya, tambah soleh. Kalau soleh gimana sih? Soleh berarti dia merasa bermanfaat bagi siapapun, menjaga toleransi kepada sesama mukmin, bahkan yang bukan mukmin sekalipun. Ya, sama bukan mukmin dia jaga toleransi, sama mau Islam malah bergotok-gotokan, itu kan nggak benar juga ya. Aduh, masya Allah. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada kelompok yang lain. Ada satu kelompok di negeri kita di Indonesia ini, ya, di mana dia punya masjid sendiri. Ya, kalau mau sholat dalam masjidnya sendiri, orang nggak mau sholat di tempat lain. Kalau kita sholat di masjidnya di apa namanya itu? Dipel, luar biasa. Saya berapa kali saya datang ke masjid mereka, saya intip bekas saya sholat, dipel beneran. La ilaha illallah, bener, nanti bukan kata orang. Tapi disiasati, pulang dulu, balik lagi gitu, ngeliat gitu ya. Niatnya gitu, kalau kita nggak pulang dulu nggak di-el sama dia ya, takut tersinggung. La ilaha illallah. Padahal saya kan nggak ngompol ya, kenapa mesti dipel ya, gitu ya. Tapi kucing liwat nggak dipel, padahal kucing nggak cebok. Lucu juga saya bilang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, merasa dirinya sombong. Ya. Menganggap orang lain yang tidak sepaham, yang tidak segolongan, musyrikin, kafirin, ahlul bid'ah, kan gitu. Luar biasa, dahsyat, luar biasa. La ilaha illallah ya, tidak bisa begitu ya, khafillah ya, masya Allah, luar biasa. Merasa dirinya lebih baik, bahkan kalau ada pengajian gak mau ikut ngaji, kalau bukan grupnya, kalau bukan ustadznya, kalau bukan kelompoknya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, unzur maqala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Karena kebenaran itu pada dasarnya bukan dari seseorang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran datang dari Allah, bukan dari siapapun. Ya. Perantaraannya bisa dari anak kita, dari teman kita, bahkan dari anak buah kita. Tidak selalu dari ustadz, dari kiai. Begitu, teman-teman. Ya, masya Allah. Ya, kita harus cermati, jangan menjadi orang yang sombong, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah. Jadi kita merasa orang tenang sama kita, tetangga nyaman. Karena saya beberapa lihat, saya kebetulan tinggalnya dulu saya lahir di Koja, Pak. Saya lahir di Koja ya. Saya lahir di Koja, tepatnya di daerah Sampur. Saya tinggal di daerah Sampur itu, bapak-bapak yang orang lama pasti tahu Sampur ya, pantai Sampur ya. Saya tinggal di sana, di Gudang Baru, saya lahir di sana ya. Lahir saya di rumah. Ya, karena bukan sama dokter, bukan sama bidan, sama dukun ya. Di atas tampah, di bulan Ramadan saya lahir ya. Lagi sahur bapak saya di hari Senin. Masya Allah, di hari Senin saya lahir, Masya Allah. Dan gak pakai dukun juga datang, saya udah lahir duluan, saya keluar duluan. Saya lahir dari 14 bersaudara ya, kaki duluan ya, kaki duluan. Tapi gak pakai dokter, gak pakai bidan, bahkan dukun pun datang terlambat. Saya udah keluar duluan kayak anak loncat, kata ibu saya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang kaki duluan mesti di sesar, dipotong, dibelek ya. Padahal mudah banget lahirnya katanya. Di antara 14 anak yang paling muda saya. Kenapa? Nggak pakai bantuan siapa-siapa, loncat sendiri. Subhanallah, luar biasa. Ya, sekarang saya baru punya anak 8, Bapak-bapak. Istri baru 1. Ya gitu ya, kalau istri 1 juga harus baru gitu. Istri 1 di Jakarta. Iya, istri baru di Jakarta, 1 di Jakarta. Mau di mana lagi yang 1, Pak? Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu ya. Masya Allah. Ya, istri saya baru 1. Ini kalau bicara masalah istri memang begitu, Pak ya. Allah memang sudah perintahkan dalam Al-Quran, kita nikah itu diperintahkan pertama masna wa thulatha wa ruba'. Gitu kan? Justru yang pertama diperintahkan Allah untuk nikah disebut pertama adalah 2, 3, 4.
Kalau nggak sanggup berlaku adil, satu aja. Jadi cukup buat kita satu aja. Kenapa? Karena termasuk orang yang du'afa, nggak sanggup. Masya Allah. Kita satu aja udah cukup deh, Masya Allah. Bersyukur ya dengan yang satu itu. Mudah-mudahan tambah nikmatnya. Kan begitu kalau bersyukur, la in syakartum la azidanakum gitu. Tapi sebenarnya perintahnya 2, 3, 4 gitu ya. Seperti sholat 5 waktu kan paling sedikit 2 rakaat. Sholat 5 waktu paling sedikit 2 rakaat. Sholat apa? Subuh, ya gak? Betul, cuman sekali itu 2 rakaat. Ada yang 3 rakaat sholat apa? Maghrib, iya kan begitu. Yang 4 rakaat ada zuhur, ada asyar, ada isya 3 tuh, lihat ini, Masya Allah, luar biasa ya. Sama persis ya, sholat wajib ya. Yang satu adanya di sholat apa? Yang satu ada di sholat apa? Sholat sunnah ya, itu sholat witir, bukan satu. Witir kan arti ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5. Apa yang sholat 1 rakaat sholat sunnah? Ini kayaknya udah lama banget nih asolin ngaji ya. Udah lama sekali. Kenapa? Nggak ada sholat sunnah yang 1 rakaat, yaitu sholat khauf. Ya, kalau kita dalam kondisi mencekam, rasa takut yang mendalam, dalam kondisi perang maupun dalam kondisi yang lain, lalu kemudian kita takut, maka kita disunahkan sholat khauf namanya. Sholat khauf sunnah itu 1 rakaat. Khauf artinya apa? Takut. Begitulah kayak kita ya, 1 istri karena takut. Persis ya? Persis gak? Persis ya? Bukan kebetulan itu ya, bukan kebetulan, emang begitu ya. Masya Allah. Ya Allah, kok bisa ya gitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Baik teman-teman sekalian rahmatullah, ini 1 ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kemudian yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Tuh, kalau masalah khusyuk itu berkaitan dengan hati. Aku berlindung padamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Yang paling menarik, ikhwati iman rahimakumullah, Imam Al-Ghazali, kita tahu ya, Imam Al-Ghazali salah satu pemikir Islam, salah satu ulama juga ya, Masya Allah, banyak kitab yang beliau ciptakan, diantaranya adalah Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal ya, Masya Allah, itu banyak lah, beliau ulama lah ya, dibandingin kita nggak ada apa-apanya lah, ulama-ulama zaman sekarang ini kalau dibandingin sama beliau juga jauh juga ya, Masya Allah. Beliau ditanya oleh santrinya, ditanya oleh jamaahnya, ya Imam, bagaimana kami melihat orang yang khusyuk sholatnya? Jadi Imam Al-Ghazali ditanya oleh santrinya, bagaimana kami melihat orang yang khusyuk sholatnya itu? Akhirnya biasa bijak ya, Imam Ghazali itu bijak nanya balik ke jamaahnya, kalau menurut kalian sholat yang khusyuk bagaimana? Ada yang menjawab, sholat yang khusyuk itu kalau panjang, iya bagus. Bacaannya banyak, panjang, bagus. Kalau bisa nangis, bagus, kan gitu ya, Masya Allah. Begitu banyak variasi jamaah yang menjawab tentang kekhusyuan. Lalu beliau berkata, kalau kalian ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, perhatikanlah sholatnya dari salam ke takbir. Perhatikanlah sholatnya dari salam ke takbir. Betul? Betul? Betul gak? Harusnya? Takbir ke salam ya. Persis begitu juga ya, santrinya, jamaahnya ada yang interupsi. Ya Syekh Afwan, bukankah sholat itu diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Kenapa engkau mengatakan bahwa kalau kita melihat orang yang khusyuk, lihatlah sholatnya dari salam ke takbir? Naam anakku, betul. Betul. Kalau kamu ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, perhatikan sholatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Kenapa? Karena sehari semalam kita sholat 5 waktu, ikhwafillah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ketemu zuhur lagi.
Jangan perhatikan dia lagi sholat, tapi bagaimana dia menutup sholatnya di waktu subuh ini dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana antara salam sholat subuhnya sampai takbir di waktu zuhur. Kalau kehidupan dia di antara salam waktu subuh dengan takbir di waktu zuhur tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti dia tidak khusyuk sholatnya. Gitu. Jangan lihat orang yang formatif ibadah lagi sholat doang, bukan itu yang dipandang. Karena esensi sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain. Kalau di keluarga kita, di tetangga kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, lalu kita membiarkan mereka berbuat keji dan mungkar. Di negeri kita begitu banyak kemungkaran dan kekejian, lalu kita membiarkan kekejian dan kemungkaran itu, berarti jangan katakan Anda khusyuk sholatnya. Anda tidak khusyuk. Yang namanya khusyuk itu ada efek dalam kehidupannya. Itu yang disebut atharus sholah. Bekas-bekas sholat itu adalah implementasi. Kalau dalam sholat kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, ini maknanya kita harus menyelamatkan orang lain, selamatkan orang lain di sekitar kita dari azab Allah, dari murka Allah. Jangan biarkan saudara kita, tetangga kita, kanan kiri, lalu mereka ada yang masuk neraka karena kita membiarkannya. Jangan nyaman kita sholat 5 waktu lalu kita mengatakan diri kita akan masuk surga, sementara ada tetangga kita atau anak kita atau keluarga kita ada yang tidak masuk surga, masuk neraka. Mereka yang masuk neraka itu kalau dia tetangga kita, orang yang kenal dengan kita, ya, begitu banyak tafsir menjelaskan, ya, di surat Al-Ahzab dan di surat yang lain banyak juga, ya. Ketika mereka diadili Allah, lalu kemudian mereka masuk neraka, dan kemudian sebelum masuk neraka ditanya, kamu bertetangga dengan siapa? Kamu kenal siapa saja? Disebutkan, apakah dia membiarkanmu begini? Iya. Siapa? Dipanggil satu-satu, termasuk kita nanti dipanggil. Kenapa kamu membiarkan tetanggamu, saudaramu masuk neraka, kau biarkan? Maka kita akan menjadi saksi besok di yaumil qiyamah, bahkan bisa jadi akan naik tingkat menjadi terdakwa. Bisa jadi berat kan? Maka nggak boleh kita membiarkan orang lain. Inilah butuh dakwah. Ya, masya Allah. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, ya. Orang yang udah sholat diserang, yang nggak sholat dibiarin, kan ngawur tuh. Ya, udah sholat kita musuhin, yang nggak sholat bebasin. Lah kok bisa begitu? Aneh. Nah, ini yang harus kita rubah, ya, cara berpikir kita untuk menyelamatkan orang lain. Kalau bisa orang-orang yang belum menyembah Allah, ajak dia menyembah Allah supaya dia masuk Islam. Karena tidak mungkin Islam sampai ke Indonesia kalau nggak ada yang mengajaknya. Ya, orang tua kita masuk Islam memang, nenek moyang kita masuk Islam memang begitu aja masuk Islam. Tidak, karena ada yang ngajak, ada yang mendakwahkan. Gitu. Nggak mungkin tanpa dakwah Islam sampai ke Indonesia. Gitu ya teman-teman rahimakumullah. Ini dua, ya. Wa qalbin la yakhsha, wahai Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa du'ain la yusma', wahai Allah, aku berlindung padamu dari doa yang enggak didengar. Doa yang enggak didengar. Apa iya Allah enggak mendengar? Allah itu Sami. As-Sami maknanya Maha mendengar. Enggak mungkin Allah tidak mendengar doa hambanya. Tidak. Nabi katakan wa du'ain la yusma'. Nabi loh, bukan kita. Kita siapa? Rasulullah berlindung pada Allah dari doa yang enggak didengar. Padahal kekasihnya. Betul? Rasulullah kekasihnya Allah, Habibullah, Rasulullah. Di mana ada tulisan la ilaha illallah, tidak bisa tegak sendiri. Harus ada Muhammad Rasulullah. Betul? Ada tulisan Allah, pasti di situ ada tulisan Muhammad. Betul? Betul enggak? Boleh enggak kita sholat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah saja?
Bisa? Nggak bisa, nggak sah. Semua mazhab yang 4, bukan hanya Imam Syafi'i saja, seluruh mazhab 4 berpendapat sama. Yang namanya syahadat harus syahadatain 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan ada di double gitu ya, hambanya dan utusannya. Ikhwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah, berlindung pada Allah dari doa yang enggak didengar. Kenapa? Karena Nabi melihat banyak kasus. Di antara kasus yang dilihat adalah orang yang di depan Ka'bah menangis berdoa kepada Allah. Lalu Nabi berkata kepada sahabat yang lain, doa orang ini tidak didengar. Kok bisa? Di depan Ka'bah ya Rasul? Iya. Di depan multazam ya Rasulullah, apa ini enggak doanya? Bukan ini doa yang mustajab. Tidak. Doanya tidak didengar. Kenapa ya Rasulullah? Dia berdoa kepada Allah, tapi dia datang menghadap Allah dengan pakaian yang haram. Dia menghadap kepada Allah dengan makanan yang haram. Dia menghadap Allah dengan minuman yang haram. Dia menghadap Allah dengan rezeki yang haram. Maka Allah tidak akan mendengar doa-doanya. Jadi perhatikan makan minum kita, rezeki kita. Apakah sudah memastikan apa yang kita dapatkan sudah halal? Karena Allah ingatkan pada kita, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Maka dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halalan dan thayyiban. Kalau enggak ini jangan. Pastikan air mineral kita yang kita minum sudah berlabel halal. Ya. Nah, ini udah ada ya. Udah ada berlabel halal Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun sekarang udah diganti bukan Majelis Ulama Indonesia lagi, halal ya. Gak apa-apa, yang penting ada label halal lah ya, insyaallah. Biar tanggung jawab dia gitu ya, insyaallah. Masya Allah. Pastikan sudah berlabel halal. Anak-anak jajan ke supermarket, ke warung, boleh mau jajan apa aja boleh, permen boleh, ya biskuit boleh, makanan kering apa aja boleh. Yang penting cari sudah berlabel halal. Begitupun bapak-bapak, ya, yang masih suka merokok. Saya di Lubang Buaya jamaah saya nanya, Pak Ustadz merokok boleh nggak? Masa orang pada ngerokok saya nggak boleh, nggak gaji lagi ya nggak? Ya jamaah saya pada ngerokok pada di Lubang Buaya Pak, ya. Begitupun jamaah saya di beberapa tempat yang masih pada dan rokok, gimana? Kan susah berhenti ngerokok katanya. Boleh nggak Pak Ustadz ngerokok? Ya nggak mungkin saya bilang tidak boleh. Ya saya bilang boleh lah. Boleh Pak Ustadz? Ya boleh. Asik bener nih Pak Ustadz, ya Allah. Dari dulu kita nyari Ustadz kayak gini nih, asik kan gitu kan. Kita ngaji terus deh gitu. Ini Ustadz yang bener nih. Waduh, kenapa? Boleh ngerokok, asik. Emang gak ada larangannya? Emang ada larangan ngerokok? Kagak ada. Ya. Tapi kalau kamu mau beli rokok, cari rokok yang sudah berlabel halal. Ya. Kalau beli rokok yang sudah berlabel halal. Nah, mau juga saya sebungkus kalau ada label halal ya. Waduh, ada nggak ya gitu? Ya carilah ya. Cari, kalau ada kan nggak apa-apa. Kan saya bilang nggak apa-apa. Selama sudah ada label halal ya. Kalau nggak ada label halal jangan dong. Nanti gara-gara rokok kita nggak didengar doa kita, kan repot. Ya, ya mudah-mudahan ada lah. Masa nggak ada sih? Gitu aja. Kasih semangat ya. Kalau ada, mangga beli ya, sudah berlabel halal. Kalau nggak ada, janganlah, tahan dulu lah ya. Cuma di dunia doang, nanti di akhirat juga bebas ya nggak? Gitu. Oh iya, senang. Alhamdulillah kan gitu kan, jangan dilarang Pak. Ya kasihan ya kalau dilarang ya. Baik teman-teman sekalian rahmatullah, ikhwati rahimakumullah, ini yang ketiga ya, wa du'ain la yusma. Kita berdoa kepada Allah dari doa yang enggak didengar.
Jangan sampai doa kita tidak didengar. Begitupun anak-anak kita. Doa setiap hari Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak didengar sama Allah karena kita kasih rezeki yang tidak halal. Nauzubillah min dzalik. Pastikan rezeki yang kita dapatkan adalah yang halal. Walaupun pakai rupiah ya. Ya mau pakai apa lagi kalau Indonesia pakai rupiah kan gitu kan. Tapi ada yang bilang ke saya, rupiah kan tuh riba juga Pak Ustaz. Oh gitu, iya. Habis 100.000 rupiah dengan 10.000 rupiah beda. Padahal sama-sama kertas. Ya gak? Kalau 100.000 rupiah uang kertas ditukar sama 10.000 rupiah kertas, boleh nggak? Nggak boleh, harus diganti. Jadi 10 lembar yang 10.000 ya gak? Jadi 10 lembar dengan 1 lembar ini riba nggak Pak Ustaz? Cerdas pertanyaannya ya. Luar biasa. Iya, kan barang yang sama, nggak boleh dong, harusnya kan begitu ya. Ya, memang nggak boleh harusnya. Sebagaimana pernah terjadi pada Bilal bin Rabah ketika beliau di Madinah, dia punya kurma beli di tempat lain tidak sama dengan kurma Madinah, sehingga punya Bilal sekitar ada 5 kiloan begitu ya, pengen kurma yang lebih bagus. Boleh dong tuker dong kurma ini dong, nggak apa-apa, saya sekilo, ini 5 kilo gitu ya. Jadi Bilal kasih 5 kilo, minta 1 kilo, pengen yang lebih bagus kurmanya. Nabi lihat itu, Rasulullah lihat itu, kata Rasulullah apa? Jangan ya Bilal, itu riba, nggak boleh begitu. Loh, nggak boleh. Bolehnya gimana? Saya pengen yang ini Rasulullah. Ya, kamu jual itu dulu yang 5 kilo kamu jual, baru kamu beli yang ini. Gitu ya, nggak boleh ditukar. Kamu jual dulu yang 5, baru kamu beli yang 1 kilo ini. Jual beli halal, riba itu haram gitu. Kalau dulu memang mata uang kita dinar dan dirham. Bagaimanapun namanya dinar sama dirham pasti beda. Kalau dinar mata uang keping emas, kalau dirham mata uang keping perak, yang dua-duanya ya. Indonesia produsen emas dan perak, satu di Papua punya siapa? 2 di Halmahera punya siapa? Ya Allah, di Halmahera itu banyak sekali produsen emas ya dan perak, tapi punya China sekarang ya. Kalau yang di Papua udah tahu sama-sama lah ya, punya Caltech ya, punya Amerika. Jadi kita punya apa nih ya? Punya apa gitu? Ya gitulah kondisi kita ya, Masya Allah. Jadi sekarang dua super power lagi megang emas dan perak di negeri kita ya, Masya Allah. Sekedar tahu aja ya. Baik, ikhwati marhamatullah wa du'ain la yusma. Kemudian berikutnya wa nafsin la tashba. Aku beri padamu ya Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Ba'da subuh ini paling enak apa ya? Tidur ya kan, insyaallah. Apalagi masih ada pasangannya, pasti subuh lebih diharapkan ya, ditunggu-tunggu di rumah ya. Yang lama-lama subuh Pak, gitu, cepet ya pulang ya subuh gitu. Ya ditunggu-tunggu ya. Tapi kita mau hadir di majelis ini, luar biasa. Kenapa? Karena tidur subuh memang tidak baik. Tidur subuh tidak baik, bahkan pernah dalam riwayat Rasul katakan naumus subuh turithul faqar. Naumus subuh turithul faqar. Tidur subuh itu akan mewariskan kefakiran, kemelaratan. Ya. Banyak orang mengkaji hadis ini ya. Apa iya gitu? Enggak juga tuh. Banyak juga orang tidur subuh kayak kaya, justru yang tidur subuh kayak semua dibilang gitu ya, Masya Allah. Oke, dianalisa dong, terus dikaji. Nggak mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang salah. Karena wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akhirnya beberapa dokter mengkaji tentang tidur subuh. Ya, ditemukan indikasi penyakit glukosa itu apa namanya, banyak diabetes ya, diabetes. Itu disebabkan karena banyak tidur subuh. Karena tidur subuh akan memproduksi glukosa dalam tubuh. Ya. Jadi kalau tidur subuh, penyakit diabetesnya tuh semakin gampang.
menjalar. Oh begitu ya. Bagusnya habis subuh jangan tidur, wirid, zikir, doa, olahraga gitu ya. Kalau tidur lagi maka produksi gula dalam tubuh kita meningkat, akhirnya kena diabetes. Kenapa banyak anak muda, orang tua banyak kena diabetes sekarang ini? Karena begitu ya, subuhnya nggak mau tahan sampai suruk gitu kan. Tapi suruk, kalau udah suruk insya Allah tuh udah bebas tuh. Ya, insya Allah itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini masya Allah nggak ada habisnya, ya, masya Allah nggak ada habisnya. Tapi kalau kita mengikuti Allah, mudah-mudahan kita selamat, begitu ya. Baik teman-teman sekalian rahimahullah. Sebenarnya kitab yang ingin saya bahas itu kitab yang sangat populer di Indonesia, ya. Tapi kitab ini kitab yang biasa dibahas oleh pesantren-pesantren salafiyah. Ya. Anak pesantren ada dua, pakai istilah salafi ada dua. Satu salafiyah dalam konteks tradisional, satu salafi ya dalam konteks yang lain kan gitu ya. Ada dua. Tapi yang kitab ini dipakai di kitab di pesantren salafiyah. Kitab yang akan saya bahas sebenarnya adalah kitab yang sangat kecil, yaitu Safinatun Najah. Populer ya di masyarakat Nahdiyin maupun masyarakat tradisional di Indonesia. Ini kitab bermazhab Imam Syafi'i ya, supaya kita tahu juga ya bagaimana sih mazhab Imam Syafi'i punya pandangan tentang fikih. Adapun kita punya pandangan yang lain boleh aja kan gitu ya, insyaallah. Tapi kita harus tahu juga kan begitu, supaya nanti kita tahu oh ya ternyata ada gitu ya. Jadi kita lebih bijak melihat orang lain kayak gitu ya. Sebaliknya juga begitu, ya sebaliknya begitu. Ya antar mazhab itu kadang-kadang ada berbeda, iya biasa. Ya, walaupun nanti yang akan saya tuangkan, ya walaupun ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i, nanti kita akan perbandingkan juga dengan mazhab yang lain, kan begitu. Biar nanti kita bijak juga. Oh begitu kira-kira ya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, kitab ini ditulis oleh seorang syekh. Namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami al-Syafi'i. Ya, beliau lahir di Hadram. Apa tuh? Di daerah mana? Yaman ya, Yaman insyaallah. Beliau lahir di sana, masya Allah luar biasa ya. Kontribusi dalam dakwahnya luar biasa. Beliau pernah diangkat juga sebagai penasehat kerajaan pada masa Sultan Abdullah bin Muhsin Al-Katsiri. Ya, kenapa? Karena intelektualnya luar biasa. Beliau orang yang faqih dan beliau juga seorang yang muallim. Orang faqih belum tentu muallim. Ada orang pintar, cerdas, tapi nggak bisa ngajarin ke orang lain. Nah, itu namanya faqih doang. Tapi ada orang cerdas, pintar, tapi dia bisa ngajarin ke orang lain. Ini namanya muallim. Maka di daerah sini, daerah Walang banyak para ustadz disebut muallim. Termasuk saya dulu punya ustadz di sini muallim Rashid ya, Muallim Husain. Itu ustadz saya, guru-guru saya di sini. Ya, ketika saya tinggal di sini di Koja ya. Saya di sini tinggal di Jalan Mawar. Ya, orang tua saya tinggal di Jalan Mawar di sini. Dulu hijrah dari mana? Dari Sampur ya, kena gusur kemarin. Ya, masya Allah kira-kira. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, jadi guru-guru yang biasa ngajar disebut muallim. Ya, dari sabda Nabi juga. Ya, kisahnya Utsman bin Affan itu kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, dari situ. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi muallim itu orang yang mengajarkan. Gitu ya. Kemudian dia juga dikenal sebagai al-qadi, hakim. Ya, bahkan beliau ahli dalam siasi politik. Yaitu adalah Imam Salim Sumair ya, luar biasa ya. Beliau terkenal juga sebagai ahli dalam urusan kemiliteran. Jadi banyak keahlian, makanya diambil oleh raja. Cuman begitu, ketika seorang alim, seorang orang yang hanif dilibatkan di kerajaan begitu, dilihat kurang menarik, maka ditinggalkan. Maka beliau berhijrah mulai ke India ya, termasuk hijrah ke Indonesia. Dan konon kabarnya Syekh Salim Sumair ini meninggal di Indonesia. Dulu namanya Batavia. Meninggal tahun 1855 Masehi. Ya, 1855 berarti tahun berapa? 1271 Hijriah. Beliau meninggal di Indonesia.
Saya nggak tahu posisi makamnya di mana. Pengen juga saya menziarahi sebenarnya. Tapi nanya-nanya di mana kan kabarnya ada di Tanah Abang. Saya juga belum ketemu di Tanah Abang. Saya nanya belum tahu juga deh. Ya Allah, Rabbi. Luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Udah waktu. Ini udah suruk ya. Tapi waktu suruk ini kan waktu yang matahari terbit ya, nggak boleh sholat kan ya. Nah, matahari pas terbit tidak boleh ya. Kita tunggu liwat dikit sedikit ya. Liwat tergelincir sedikit baru kita sholat suruk. Ya. Ada sholat-sholat yang diharamkan Allah ketika matahari terbit, ketika matahari di penggalan ya, di tengah-tengah kita. Kalau zuhur itu kan berarti udah geser dikit ya, zuhur ya. Dan matahari tenggelam, itu juga tidak boleh. Ketika tenggelam nggak boleh. Kalau maghrib sudah tenggelam beneran, ya gitu. Kira-kira gitu. Baik, saya mengawali satu mukadimah dulu, ya. Satu mukadimah dari buku beliau, dari kitab beliau. Beliau mengatakan mukadimahnya dengan kalimat Bismillah dulu, basmalah. Ya, beliau ya menulis mukadimah dengan menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mukadimahnya gitu kalimatnya. Ya, keren banget gitu kan. Walaupun dia orang ahli, dia nulis kitab, tetap dia nggak lupakan dengan mengucapkan pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Beliau ingin minta kepada Allah keberkahan dari buku ini lewat tulisannya ini dengan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pula? Karena beliau mengikuti kitab yang agung, yaitu Al-Quran. Kitab yang agung, kitab Al-Quran itu semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Baro'ah, yaitu surat At-Taubah yang tidak menggunakan Bismillah. Betul? Betul ya? Tapi bukan berarti jumlah Bismillah berkurang. Ya, teman-teman kalau lihat Quran kok Bismillahnya enggak 114 ya, kan gitu ya. Surah Al-Baqarah, Al-Fatihah ada Bismillah, Al-Baqarah ada Bismillah, Ali Imran ada Bismillah, kemudian juga An-Nisa ada Bismillah, seterusnya sampai surat An-Nas juga ada Bismillah. Tapi ada satu surat yang enggak ada Bismillahnya, surat At-Taubah. Apakah jumlah Bismillah berkurang? Tidak, tetap ada 114, salah satunya di surat An-Naml. Jumlah Bismillah enggak berkurang. Itulah Allah, ya. Allah melengkapi kasih sayangnya, tidak berkurang dari jumlah surat yang beliau tulis. Luar biasa, ya. Kemudian ikhwati man rahimakumullah, beliau itu mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dia meneladani perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah bilang kepada beliau, kepada kita semua tentu saja, karena ini ada di kitab ya, di kitab ini saya ambil dari syarahnya, yaitu Kasifatus Saja yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Ada orang yang sombong ya bisa ngajar di Mekah, ya bisa ngajar di Madinah, ya. Imam Nawawi dari dulu udah ngajar di sana, ya. Sebelum bapak kita, kakek kita lahir, Imam Nawawi dulu ngajar di Saudi Arabia. Di Mekah, di Madinah beliau jadi guru, jadi dosen di sana ya. Masya Allah. Beliau nulis buku namanya Kasifatus Saja, matan dari Safinatun Najah. Jadi nggak usah sombong gara-gara kita bisa ngajar di Madinah atau di Mekah merasa lebih hebat. Nah, ini lebih hebat dari zaman dulu yang haji aja sampai 3 bulan jalan kaki. Ya, 3 bulan perjalanan Pak, dari Indonesia ke Mekah itu 3 bulan. Masya Allah ya. Sekarang berapa jam sampai ya? Gak usah sombong ya, Masya Allah. Masih ada yang luar biasa. Ya, ini Imam Nawawi diantaranya adalah seorang imam yang diakui keimamannya oleh dunia, termasuk ya di Saudi juga masih menganggap Imam Nawawi adalah seorang guru. Makanya sebutnya Imam Nawawi Al-Bantani karena beliau asli dari Banten. Ya, dalam kitab itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma katabahul qalamu Bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Sesungguhnya hal yang paling awal di dalam Al-Qalam, ya, di dalam Al-Quran itu kita lihat juga, ya,
menulisnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi katakan, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Maka apabila kalian mau menulis sebuah buku, sebuah kitab, menulis sesuatu, apakah di WhatsApp, Facebook, apapun namanya tulisan begitu, maka awalilah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu Nabi yang bilang, Rasulullah yang bilang. Kenapa? Karena dengan bismillah itu Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita, bahkan akan bernilai ibadah. Kecenderungan kalau kita pakai bismillah, ya mau WA baca bismillah dulu, ingin maki-maki, ingin memperolok, ingin menggibah, ingin menyebarkan berita hoak, nggak jadi. Kenapa? Udah bismillah duluan, mencegah dari yang Allah haramkan. Kalau pakai bismillah, sama ketika kita bawa kendaraan, mobil atau motor, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan cenderung hati-hati, ikut rambu-rambu, ikut aturan perjalanan dengan baik. Tapi kalau nggak baca bismillah, serabutan. Begitu ya. Termasuk diantaranya kalau kita masuk rumah sekalipun, kita baca bismillah. Gimana bacanya nggak? Kalau masuk rumah Pak, bismillah Pak. Kalau masuk rumah baca bismillah nggak? Baca bismillah. Bismillah gimana Pak? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu riwayatnya luar biasa ya. Kita baca kayak gitu dari manapun kita berada, karena kita misalkan dari luar kota, dari mana aja ya, kita perjalanan itu kadang-kadang kan ada makhluk yang ikut kita yang suka sama kita ya. Masya Allah, jin tentu saja yang dimaksud ya. Masya Allah, kalau kita masuk rumah baca bismillah, maka niscaya jin yang dari jauh itu yang suka sama kita itu akan tidak masuk lagi ke rumah kita ya. Kalau nggak baca bismillah kita masuk ke rumah kita, biasanya rumahnya agak sedikit panas, emosi, pengen marah ya, ngelihat bini asem, ngelihat anak benci gitu ya. Yang kita lihat kayaknya nggak enak. Kenapa? Jinnya membuat kita begitu. Baca bismillah, kita berlindung pada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Subhanallah, luar biasa ya. Kalau Allah memuji Rasulnya dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Allah mengatakan, memuji Rasulullah dengan mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Kita diberitakan untuk meneladani Rasulullah, tapi Rasul bicara kepada kita, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Itu luar biasa, seimbang ya cintanya ya antara Rasul dan Allah, luar biasa. Nabi pun bilang, kalau kita mau berakhlak yang baik, ikutilah akhlaknya Allah. Allah mengawali semua kalimatnya dengan bismillah. Maka ketahuilah bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat kasih dan sayang. Maka tidak ada kata kebencian, tidak ada kata musuh, permusuhan, kecuali kasih dan sayang. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini ya, waktunya sudah lewat suruk ya. Cukup masih mukaddimah teman-teman ya. Bukan belum apa-apa ya. Masyaallah, kita baru bahas dari satu kalimat ya, mukaddimah dari kitab Safinatun Najah, dikomentari oleh Imam Nawawi dalam kitab Kasifatus Sajanya, bahwa begitu luar biasanya. Ternyata bismillah itu mempengaruhi segala apa yang kita lakukan. Subhanallah, wallahu a'lam bissawab ya. Gitu aja ya, cukup ya insyaallah ya Bapak-bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini belum finish ya, nanti kita lihat aja kalau ada waktu lagi kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain, insya Allah ya. Kalau nggak berjumpa di dunia ini ya berjumpa di surga lah ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Demikian kurang lebih, yang maaf, kita akhiri sama-sama ya. Silaturahim kita mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kita soleh, menjadi orang yang baik insya Allah ya, dan menjadi orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal
rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujib sa'ilin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.